Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Vina Widyaningtyas dengan NIM 2106026, Program Studi Survei Pemetaan dan Informasi Geografis kelas A Angkatan 2021, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Daris Hadianto, SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia yang telah membimbing saya dalam pembuatan artikel ilmiah. Artikel ilmiah yang saya buat berjudul Peran Metode Blended Learning dalam Meningkatkan Kemandirian Belajar Siswa Mandu Kota Bekasi di Masa Pandemi COVID-19. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Tujuan dari artikel ilmiah ini adalah untuk mengetahui peran metode blended learning terhadap siswa Mandua Kota Bekasi, pentingnya metode blended learning bagi siswa Mandua Kota Bekasi, serta efektifnya pembelajaran menggunakan metode blended learning. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode survei, dengan desain penelitian cross-sectional, yaitu perolehan data yang dihasilkan melalui tanggapan dari responden. Partisipan dalam penelitian ini adalah siswa-siswi Mandua Kota Bekasi kelas 10, kelas 11, serta kelas 12. Peran merupakan pengaruh terhadap hubungan status kedudukan sosial. Apabila menjalankan hak dan kewajiban, maka peran itu sedang berjalan. Blended learning merupakan metode pembelajaran campuran yang memadukan pembelajaran tatap muka di kelas dengan pembelajaran tatap muka dalam dunia maya. Sumber pembelajaran berupa pemaparan materi, baik berupa tulisan maupun video, serta tugas-tugas yang dapat diakses oleh siswa selama 24 jam yang telah disediakan oleh guru. Belajar merupakan proses aktif dalam memperoleh pengetahuan. Sebagai siswa, hendaknya kita mampu berpikir kritis, seperti halnya pada saat memperoleh pengetahuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mandiri merupakan keadaan seseorang yang apabila ingin melakukan sesuatu tidak mengandalkan orang lain. Penelitian artikel ilmiah ini menggunakan metode survei, yaitu merupakan susunan aktivitas sehari-hari dalam kehidupan, hal yang sering dilakukan oleh masyarakat yang rata-rata mempunyai pengalaman. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu desain cross-sectional, perolehan data yang dihasilkan melalui tanggapan dari responden dalam kuesioner, yang selanjutnya akan dianalisis serta mengkaitkan dengan variabel. Partisipan dalam penelitian ini adalah siswa-siswi Mandua Kota Bekasi kelas 10, kelas 11, kelas 12, yang partisipan mengisi link Google Form yang telah disediakan oleh peneliti. Pada diagram 1, membahas mengenai siswa mengetahui metode blended learning. Diagram 1 memperoleh hasil data sebanyak 68% siswa Mandua Kota Bekasi mengetahui metode blended learning. Sebanyak 25% siswa Mandua Kota Bekasi tidak mengetahui metode blended learning. Sebanyak 7% siswa Mandua Kota Bekasi menjawab ragu-ragu seputar pengetahuannya tentang metode blended learning. Dalam pembahasan kali ini dapat disebutkan bahwa sebanyak 68% siswa Mandua Kota Bekasi mengetahui metode blended learning. Dikarenakan sejak merebaknya pandemi COVID-19 yang mengharuskan seluruh sekolah untuk mengadakan pembelajaran melalui media dalam jaringan yang menggunakan metode blended learning yang tidak mengharuskan siswa untuk datang ke sekolah. Metode blended learning sedang berlangsung pada saat ini, sehingga siswa dapat mampu mengetahui metode blended learning yang sedang ia jalani saat ini. Pada pembahasan kedua, yaitu siswa mengetahui peranan metode blended learning. Diagram 2 memperoleh hasil data sebanyak 64% siswa Mandua Kota Bekasi mengetahui peranan metode blended learning. Sebanyak 31% siswa Mandua Kota Bekasi tidak mengetahui metode blended learning. Sebanyak 5% siswa Mandua Kota Bekasi sangat mengetahui peranan metode blended learning. Dalam hasil diagram kali ini, dapat disimpulkan bahwa sebanyak 64% siswa Mandua Kota Bekasi mengetahui peranan metode blended learning. Dikarenakan pada saat ini seluruh sekolah maupun seluruh siswa sedang menggunakan pembelajaran yaitu dengan menggunakan media dalam jaringan.
yang menggunakan metode blended learning yang tidak mengharuskan siswa untuk datang ke sekolah untuk bertatap muka langsung, menggunakan Zoom, Google Meet, dan sebagainya. Dalam berlangsungnya pembelajaran metode blended learning, tentunya siswa dapat mengetahui peranan metode blended learning. Selanjutnya memperoleh hasil yaitu perlu mengetahui peran metode blended learning. Diagram 3 memperoleh hasil data sebanyak 73% siswa Mandul Kota Bekasi menjawab iya perlu mengetahui peran metode blended learning. Sebanyak 24% siswa Mandul Kota Bekasi menjawab ragu-ragu. Sebanyak 3% siswa Mandul Kota Bekasi menjawab tidak mengetahui peranan metode blended learning. Dapat disimpulkan bahwa sebanyak 73% siswa Mandul Kota Bekasi menjawab iya perlu mengetahui peran metode blended learning. Dikarenakan pada saat ini mereka sedang melakukan pembelajaran menggunakan metode blended learning yang tidak mengharuskan mereka untuk datang sekolah untuk bertatap muka langsung. Pembelajaran yang saat ini sedang berlangsung yaitu pembelajaran melalui media dalam jaringan. Tentunya, para siswa perlu mengetahui peran metode blended learning. Selanjutnya, pentingnya metode blended learning. Diagram 4 memperoleh hasil data sebanyak 68% siswa Mandul Kota Bekasi menjawab penting metode blended learning dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Sebanyak 28% siswa Mandul Kota Bekasi menjawab sangat penting metode blended learning dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Sebanyak 4% siswa Mandul Kota Bekasi menjawab tidak penting metode blended learning dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Dapat disimpulkan bahwa sebanyak 68% siswa Mandul Kota Bekasi menjawab penting metode blended learning dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Sejak merebaknya pandemi COVID-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan, yaitu dengan pembelajaran media dalam jaringan, yang tidak mengharuskan siswa untuk datang sekolah. Metode blended learning sangat digunakan pada saat-saat ini. Tentunya metode blended learning dikatakan penting pada ini, yang tidak mengharuskan siswa untuk datang ke sekolah, tetapi pembelajaran tetap berlangsung dengan melalui media dalam jaringan, serta tugas-tugas dapat diakses, pengetahuan-pengetahuan, materi-materi yang diberikan oleh guru dapat diakses oleh siswa selama 24 jam dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya, metode blended learning dapat mampu meningkatkan kemandirian siswa. Diagram 5 memperoleh hasil data sebanyak 50% siswa Mandul Kota Bekasi menjawab iya. Metode blended learning meningkatkan kemandirian. Sebanyak 27% siswa Mandul Kota Bekasi menjawab tidak mandiri. Sebanyak 23% siswa Mandul Kota Bekasi menjawab ragu-ragu. Dapat disimpulkan bahwa sebanyak 50% siswa Mandul Kota Bekasi menjawab iya, metode blended learning meningkatkan kemandirian. Metode blended learning tentunya mampu meningkatkan kemandirian, dikarenakan pembelajaran yang tidak dapat diakses langsung ke sekolah, yang tidak dapat tatap muka langsung oleh guru di sekolah, sehingga siswa dapat memperoleh pengetahuan dengan cara mandiri, dengan mengakses fitur-fitur lainnya dalam media sosial. Sebelum guru menyampaikan materi, siswa dapat mampu mandiri untuk mencari pengetahuan terlebih dahulu. Tentunya metode blended learning sangat mampu meningkatkan kemandirian siswa. Selama metode blended learning berlangsung, tentunya siswa merasa bahwa dirinya dapat meningkat kemandiriannya, dikarenakan mereka memperoleh pengetahuan dengan secara mandiri, mengerjakan tugas secara mandiri, tanpa bertatap muka langsung oleh guru. Selanjutnya, tingkat kemandirian siswa. Diagram 6 memperoleh hasil data sebanyak 68% siswa Mandul Kota Bekasi mandiri, sebanyak 20% siswa Mandul Kota Bekasi tidak mandiri, sebanyak 12% siswa Mandul Kota Bekasi sangat mandiri. Dapat disimpulkan bahwa 68% siswa Mandul Kota Bekasi mandiri. Metode blended learning sangat mengharuskan siswa untuk mandiri, dikarenakan siswa harus memperoleh pengetahuan secara mandiri, mengerjakan tugas secara mandiri, tanpa bertemu langsung oleh guru. Selanjutnya, efektifnya pembelajaran menggunakan metode blended learning. Diagram 7 memperoleh hasil data sebanyak 57% siswa Mandul Kota Bekasi menjawab efektif pembelajaran menggunakan metode blended learning. Sebanyak 36% siswa Mandul Kota Bekasi menjawab tidak efektif pembelajaran menggunakan metode blended learning. Sebanyak 7% siswa Mandul Kota Bekasi menjawab sangat efektif pembelajaran menggunakan metode blended learning. Dapat disimpulkan bahwa sebanyak 57% siswa Mandul Kota Bekasi menjawab efektif pembelajaran menggunakan metode blended learning. Pembelajaran menggunakan metode blended learning karena siswa dapat mampu belajar, memperoleh pengetahuan dimanapun dan kapanpun,
selama 24 jam dengan mengakses tugas-tugas selama 24 jam dimanapun dan kapanpun. Tentunya ini bisa dikatakan efektif. Sebanyak 11 orang responden yang merespon dalam menciptakan keefektifan, yaitu memahami materi secara mandiri, mencari pengetahuan secara mandiri sebelum guru memberikan. Selanjutnya, sebanyak 11 orang responden dengan menciptakan keefektifan, yaitu mencari sumber pembelajaran pada media lain, bukan hanya terpaku pada materi yang diberikan oleh guru. Sebanyak 2 orang responden untuk menciptakan keefektifan bertanya kepada guru, serta mereview ulang materi. Sebanyak 6 orang responden dalam menciptakan keefektifan, yaitu berdiskusi dengan guru bahwa metode ini belum sepenuhnya efektif. Sebanyak 10 orang responden dengan menciptakan keefektifan, yaitu meningkatkan pola pembelajaran yang lebih baik lagi. Sebanyak 1 orang responden dalam menciptakan keefektifan, yaitu menyiapkan manajemen pembelajaran dengan baik, serta menciptakan kelas yang interaktif. Sebanyak 1 orang responden dengan menciptakan keefektifan, yaitu mengikuti bimbel. Sebanyak 1 orang responden dengan menciptakan keefektifan, yaitu mengevaluasi diri agar tetap semangat belajar serta lebih efektif. Sebanyak 43 responden yang merespon terhadap menciptakan keefektifan. Dapat disimpulkan bahwa metode blended learning menciptakan keefektifan. Dikarenakan dalam metode blended learning ini, siswa dapat mampu belajar dimanapun dan kapanpun, dapat mengakses tugas-tugas, pengetahuan, materi-materi selama 24 jam yang menuntut siswa lebih mandiri, memahami, mencari pengetahuan secara mandiri sebelum guru memberikan, dengan mencari sumber pembelajaran pada media lain yang tidak hanya terpaku pada materi yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, efektifnya guru dalam mengajar menggunakan metode blended learning. Diagram 8 memperoleh hasil data sebanyak 62% siswa Mandua Kota Bekasi menjawab belum efektif terkait pengajaran yang diberikan oleh guru. Sebanyak 21% siswa Mandua Kota Bekasi menjawab sudah efektif terkait pengajaran yang diberikan oleh guru. Sebanyak 17% siswa Mandua Kota Bekasi menjawab ragu-ragu. Dapat disimpulkan bahwa sebanyak 62% siswa Mandua Kota Bekasi menjawab belum efektif, dikarenakan berbeda dengan pembelajaran yang dilakukan secara daring. Guru lebih maksimal dalam pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka langsung dibanding dengan pembelajaran media dalam jaringan. Dalam penelitian artikel ini dapat disimpulkan bahwa sejak merebaknya kasus pandemi COVID-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan, yaitu dengan melakukan pembelajaran daring. Metode blended learning yang tidak mengharuskan siswa untuk datang ke sekolah dan bertatap muka langsung. Apabila pembelajaran tidak memungkinkan tatap muka di kelas, pembelajaran bisa dilaksanakan dalam jaringan, tidak menutup kemungkinan bahwa pembelajaran akan terhenti. Metode blended learning dapat menciptakan efektifnya waktu dalam pembelajaran. Dalam hal ini, walaupun pembelajaran masih dilakukan dengan daring, pembelajaran yang dilakukan di rumah, peran guru selama pembelajaran tetap ada menjadi orang tua kedua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.